Dua pengertian dari kemudian ayat ini. Yang pertama adalah Allah itu pemilik dari segala karunia dan keutamaan. Siapa yang Allah beri adalah dengan kehendak Allah sendiri. Salah satunya apa? Salah satunya adalah dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Apa yang lebih besar karunianya dibandingkan dengan adanya Nabi Muhammad SAW? Gak ada. Apalagi Allah tidak hanya menurunkan Nabi Muhammad, tapi Allah juga menurunkan Al-Quran yang kemudian apa? Menjadi petunjuk bagi kita di semua zaman, di semua waktu dan juga keadaan. Semua waktu dan keadaan. Ini yang harus kemudian kita cermati. Oh, ternyata itu adalah sesuatu yang utama, yang luar biasa. Ya. Dan ingat, Allah mengasihkannya kepada orang yang Allah kehendaki, bukan kemudian yang kita kehendaki atau seperti klaimnya orang Yahudi. Nabi terakhir nanti akan turun kepada siapa? Bani Israel. Sehingga apa? Sehingga Bani Israel tidak terima. Ketika kemudian apa? Ketika kemudian ternyata Nabi yang ditunjuk oleh Allah adalah dari bangsa Arab. Gak terima. Padahal apa? Padahal kan Allah yang punya keutamaan, Allah yang punya kemuliaan. Kenapa mereka protes? Kan seperti itu. Bahkan protes mereka lebih buruk lagi. Dengan cara apa? Dengan cara tidak mau beriman kepada Nabi SAW. Tidak mau beriman kepada Nabi SAW. Yang nanti oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat di ayat berikutnya, kita akan diberikan yang namanya prototipe atau contoh. Orang-orang yang gagal dari siapa? Bani Israel. Sehingga kenapa sih harus turun seorang nabi lagi yang menjadi penutup para nabi, yang akan menyempurnakan agama Islam? Alasannya adalah itu. Yang kedua adalah bagaimana kemuliaan Al-Quran itu diberikan kepada umat Islam. Nabi dan juga Al-Quran ini diberikan kepada umat Islam. Kita pernah membahas bahwa kalau kita tidak tahu nilai sesuatu, tidak mungkin kemudian kita itu tahu apa yang kemudian jadi sesuatu itu baik atau tidak. Contohnya saja, kalau saya tanya, ada batu yang warnanya kecoklat-coklatan, tapi ada batu kemudian yang warnanya adalah seperti bening berkilauan. Kalau saya tanyakan, saya hanya sebutkan deskripsinya seperti ini. Kalau saya nyuruh pilih, mana yang akan dipilih? Jelas yang akan berkilauan. Oh, itu kan permata besar intan. Harganya pasti mahal. Berapa harganya? Ya, satunya bisa sampai 1 miliar. Tapi aku harus tahu ada kemudian yang saya sebutkan tadi, batu yang kemudian fransium namanya, itu harganya sampai kemudian 1 gramnya saja bisa sampai kemudian 11 miliar. Nah ini 1 gram bahkan lebih. Saya bilang kalau jenengan beli kucing, cari kucing yang kemudian ada bulunya atau enggak. Beli kucing yang ada bulunya atau enggak? Saya ada kemudian kucing nggak ada bulunya, kira-kira jijik apa enggak? Tapi kalau kita lihat ternyata apa? Kucing yang mahal itu yang ada bulunya. Apa namanya? Kucing sphinx. Harganya berapa? Sampai kemudian 50 sampai 120 juta. Jenengan kucing yang biasa yang ada bulunya, ya yang paling kilo. Kenapa kok kita nggak bisa menilai sesuatu ini apa berharga? Karena kita nggak ngerti yang mana sebenarnya yang berharga. Kalau kita lihat sepeda ontel kan, kita sepeda ontel kali ini. Sepeda ontel kira-kira berapa harganya? Ya kan? Kalau kita tahunya sekali ya bapak sepol 5 juta. Padahal ada kemudian yang namanya kemarin beberapa waktu yang lalu ada sindikat pencuri sepeda yang kemudian harganya di atas 10 juta. Jadi mereka tahu nilainya. Kalau kita dikasihkan apalagi di luasan, kita lihat wah, ekspor doa kan. Padahal ada. Pertanyaannya adalah kenapa
nilainya, gimana bisa kemudian menentukan harganya. Sama seperti itu tentang Al-Quran. Kita itu nggak ngerti nilai Al-Quran itu. Sehingga apa? Sehingga kita menganggapnya Al-Quran yudis, Al-Quran yudis semuanya. Yang penting jadi bocor mari. Nek kamu lu pokoknya dua makmur pajangannya Al-Quran yudis. Artinya aku wis kok Islam kan gitu. Tidak seperti itu. Tapi kemudian kalau kita lihat dari dua ayat sebelumnya, kita lihat bagaimana kemudian seharusnya kita itu mentadabburi Al-Quran. Ya, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tusawwidul Quran, jangan jadikan yang namanya Quran itu hina bubuk bagi kamu. Jangan dijadikan yang namanya Al-Quran itu bantal. Nek wedi bumi-bumi gak iso turu baru nyetel Al-Quran. Nah, enten bisa enten iki. Enten kan. Tapi biasanya gak disetel gitu loh. Tapi gak iso wah wedi Al-Quran, wedi bumi-bumi. Apa meneh udane koyo ngene kok wis paling enak nyetel Al-Quran. Ini apa? La tusawwirul Quran, jangan hanya jadikan yang namanya Quran itu sebagai bantal, sebagai nina buku. Kenapa? Karena nilainya lebih tinggi daripada hal itu. Kalau seandainya kemudian kita mau memahami Al-Quran itu, huwa khairum mimma yajma'un. Sesungguhnya Al-Quran itu, Al-Quran itu lebih baik daripada seluruh sesuatu yang kamu kumpulkan. Dari apa? Dari materi. Masih ingat rumusnya? Semakin jauh barang itu dikirimkan, semakin mahal atau murah? Semakin mahal atau murah? Mahal. Masuk kemudian kurma Indonesia dengan kurma Arab Saudi harganya sama, ya kan, nilainya. Apalagi kemudian di Amerika ada museum yang kemudian memamerkan batu bulan, sekali pegang $20. $20 itu berarti dengan kalikan 15.000 berapa ya? Ya, sekali pegang doang. Kenapa? Karena itu dari bulan, jaraknya jauh. Al-Quran dari mana? Dari kemudian yang namanya langit ketujuh, bahkan dari Sidratul Muntaha, Lauhul Mahfuz, di atas sana paling tinggi. Tapi apa? Kita nggak ngerti nilainya, sehingga apa? Kita meremehkan Al-Quran. Padahal disebutkan di situ, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Allah memberikan, demikianlah karunia Allah yang memberikannya kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Seharusnya karunia yang paling besar yang sekarang ada pada diri kita, yang dekat dengan kita, tidak lain adalah Al-Quran. Semoga kita semua menjadi ahli Al-Quran dan mendapatkan karunia besar ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana ja'alna Qur'ana rabi'a fi qulubina.